Dalam sejarah dunia otomotif, terdapat berbagai mobil yang menjadi sebuah ikon sampai sekarang. Mereka bisa terkenal karena berbagai faktor, misalnya karena penampilan, performa, harga, dan seterusnya. Untuk video kali ini, gue akan menjelaskan salah satu mobil muscle paling populer di dunia. Bahkan, mobil ini pernah berada dalam kelas yang sama seperti Ford Mustang dan Chevrolet Camaro. Namanya adalah Pontiac Firebird. Sebelum gue mulai, gue mau bilang dulu bahwa Firebird punya sejarah yang panjang. Otomatis terdapat banyak generasi dan model spesial atau limited edition yang telah dibuat oleh Pontiac. Belum lagi satu generasi bisa punya berbagai pilihan mesin dan variasi. Jadi supaya videonya nggak terlalu panjang, gue nggak bakal jelasin semua varian dari setiap generasi Firebird. Cukup yang penting-penting aja. Oke, kita lanjut. Firebird yang pertama muncul pada tahun 1967 dan menjadi sebuah ikon di kalangan muscle car pada zaman itu karena bentuknya yang keren. Kalau kita perhatikan lebih dekat, Firebird punya bentuk yang mirip dengan Chevrolet Camaro. Kok bisa semirip itu ya? Itu karena Pontiac merupakan bagian dari GM, sama kayak Chevrolet. Karena dua merek ini di bawah GM, makanya Camaro dijadikan sebagai dasar untuk Firebird. Nah mungkin lu berpikir, buat apa GM punya dua muscle car? Kalau cuma mau ngalahin Mustang, bukannya udah cukup pakai Camaro? Itu pendapat yang valid. Tapi tujuan dari dibuatnya Firebird bukanlah hanya untuk melawan Mustang, melainkan untuk bersaing dengan muscle car satu lagi dari Ford, yaitu Mercury Cougar. Untuk bisa mengalahkan Cougar, Firebird ditawarkan dengan berbagai pilihan mesin, mulai dari 3.8 liter inline 6 yang menghasilkan 165 horsepower, sampai mesin yang paling gede, yaitu 6.6 liter V8 yang menghasilkan 325 horsepower, dengan 0 ke 100 dalam 7,6 detik dan punya top speed 188 km per jam. Seperti semua muscle car, ukuran mesin dari Firebird gede banget, makanya mobil kayak gini punya kap mesin yang panjang. Kemudian kalau kita lihat dari luar, terdapat semacam pemisah di bagian depan antara lampu kiri dan kanan, yang membuat Firebird punya bentuk yang melancip di tengah. Itu juga didukung dengan kap mesinnya yang memiliki bentuk V. Kalau kita masuk ke dalam, Firebird punya interior layaknya sebuah muscle car di era ini. Terdapat setir dan panel instrumen yang gede, konsol tengah yang memiliki sentuhan kayu, jok kulit, dan karpet. Dari berbagai versi Pontiac Firebird, baik itu generasi pertama atau terakhir, yang menjadi favorit banyak orang adalah versi Trans Am. Versi ini menambahkan berbagai perubahan yang membedakannya dari Firebird yang standar, seperti suspensi baru, tambahan tenaga, dan beberapa perubahan pada eksterior, seperti pada kap mesin, spoiler, lampu, velg, dan ditambahkannya tulisan Trans Am pada badan mobil. Untuk yang generasi pertama, Firebird Trans Am ditawarkan dengan dua jenis V8. Keduanya punya ukuran yang sama, yaitu 6.6 liter, tapi yang pertama menghasilkan 335 horsepower, sedangkan yang kedua dan yang paling kuat menghasilkan 345 horsepower, sehingga memiliki 0 ke 100 dalam 5,8 detik dan punya top speed 179 km per jam. Pada tahun 1970, Pontiac memperkenalkan generasi kedua dari Firebird. Ini merupakan Firebird yang paling populer dan memiliki variasi paling banyak. Apa yang membuat mobil ini sangat populer? Pertama, kita lihat dulu deh dari eksteriornya. Firebird ini punya penampilan yang lebih mulus dibanding kakaknya, tapi masih mempertahankan beberapa ciri khasnya, seperti pemisah grill dan lampu depan yang ada di tengah. Firebird kemudian mendapatkan facelift di tahun 77, dan menurut gua penampilannya jadi lebih cakep, karena bentuknya lebih agresif, lebih lancip dibanding sebelumnya. Firebird juga menjadi populer karena digunakan pada film Smokey and the Bandit di tahun 1977. Popularitas itu juga ditambah dengan warnanya yang hitam dengan aksen emas, serta dengan adanya logo burung menyala pada kap mesin. Kalau kita masuk ke dalam, gue pribadi suka dengan bagaimana mereka menyusun instrumennya. Semuanya dalam lingkaran sendiri, apalagi speedometer dan RPM-nya. Bagaimana dengan mesin yang digunakan? Untuk Firebird tahun 70, ditawarkan dengan berbagai jenis mesin. Mulai dari 4.1 liter inline 6 yang menghasilkan 155 horsepower sampai yang paling kuat, yaitu versi Trans Am yang menggunakan 6.6 liter V8 yang menghasilkan 345 horsepower, 0 ke 100 dalam 5,8 detik dan punya top speed 186 km per jam. Tenaganya lumayan besar nih, tapi seiring berjalannya waktu, jumlah tenaga yang ditawarkan dari mesinnya, bahkan dari yang paling besar, semakin menurun. Yang paling parah adalah pada tahun 77, di mana mesin 6.6 liter V8 yang ditawarkan hanya menghasilkan 200 horsepower. Tapi untungnya di tahun 78, tenaganya dinaikkan ke 220 horsepower. Mungkin itu mengecewakan, tapi Pontiac juga menawarkan Firebird dengan V8 dari Oldsmobile. Ukurannya sama besar,
tapi hanya menghasilkan 185 horsepower. Itu baru yang standar loh. Kita belum lihat yang versi Trans Am. Di tahun 70, Firebird Trans Am ditawarkan dengan 6.6 liter V8 yang menghasilkan 345 horsepower. Tapi seiring berjalannya waktu, tenaganya juga ikutan menurun. Dengan yang paling parah juga terjadi di tahun 77, di mana Trans Am dengan mesin 6.6 liter V8 hanya menghasilkan 200 horsepower. Itu jumlah tenaga yang kecil banget, terutama untuk mesin dengan ukuran yang di luar nalar. Mungkin lo jadi bertanya, kenapa mesin yang digunakan Firebird menghasilkan tenaga yang sangat kecil? Kalau kita melihat konteks sejarah pada tahun 70-an, Amerika Serikat dan berbagai negara sekutunya mengalami krisis minyak. Krisis ini terjadi karena OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries memutuskan untuk menaikkan harga minyak sebanyak 4 kali lipat. Dan mereka juga melarang ekspor minyak ke Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini dilakukan oleh OPEC karena nilai dari dolar yang menurun dan juga karena negara-negara barat tersebut mendukung Israel dalam perangnya melawan Mesir dan Suriah di tahun 73. Kemudian terjadi krisis minyak kedua di tahun 79 ketika terjadi revolusi Iran yang kemudian diikuti oleh perang Iran-Irak di tahun 80. Semua kejadian ini membuat wilayah Timur Tengah menjadi tidak stabil serta menurunkan produksi minyak. Dari sejarah singkat tadi, kelihatan kalau Amerika di tahun 70-an sedang mengalami krisis minyak. Itulah kenapa banyak muscle car di zaman itu, termasuk Pontiac Firebird, yang mengurangi jumlah tenaga yang dihasilkan dari mesinnya. Dengan mengurangi tenaganya, mesin tersebut bisa jadi lebih irit. Kemudian di tahun 1982, Pontiac memperkenalkan Firebird generasi ketiga. Secara penampilan, mobil ini punya bentuk yang lebih aerodinamis serta lebih ringan dibanding generasi sebelumnya. Terdapat alasan yang masuk akal kenapa Firebird punya bentuk yang beda banget dari kakaknya. Amerika masih terdampak krisis minyak di tahun ini. Jadi untuk mengatasi mesinnya yang bertenaga kecil, GM dan Pontiac berusaha untuk membuat Firebird seringan dan selicin mungkin. Mobil ini didesain menggunakan wind tunnel dan memiliki berat hanya 1.300 kg. Itu jauh lebih ringan dibanding generasi sebelumnya. Gue pribadi paling suka desain dari generasi Firebird yang ini. Bentuknya 80-an banget, terutama dengan lampu pop-up-nya yang kelihatan sedikit ketika lagi tertutup. Bagian belakangnya juga keren, dengan lampunya yang berbentuk persegi panjang. Walaupun mobilnya udah ringan dan aerodinamis, mesin yang digunakan mengalami downgrade yang semakin parah. Untuk model Firebird yang dasar di tahun 82, mereka menggunakan mesin 2.5 liter inline 4 yang menghasilkan 92 horsepower. Walaupun begitu, terdapat juga mesin 6.6 liter V8 yang menghasilkan 200 horsepower. Walaupun Pontiac sudah berusaha untuk meringankan berat dari Firebird, 0 ke 100 hanya bisa tercapai dalam 12,6 detik dan punya top speed 187 km per jam. Seiring berjalannya waktu, jumlah tenaga yang ditawarkan dalam Firebird secara perlahan meningkat, terutama dengan dampak dari krisis minyak yang semakin berkurang. Kemudian untuk Firebird Trans Am, mereka juga berawal dengan mesin yang cacat. Di tahun 1982, Firebird Trans Am menggunakan mesin 5.0 liter V8 yang menghasilkan 165 horsepower. Walaupun tenaganya lebih sedikit, tapi 0 ke 100-nya jauh lebih kencang dibanding Firebird yang standar, yaitu dalam 8,8 detik dan punya top speed 181 km per jam. Walaupun akselerasinya lumayan kenceng, tapi jumlah tenaganya malu-maluin sih, apalagi untuk mesin segede itu. Tapi ketika datang tahun 1989, Firebird, terutama yang Trans Am, mulai ditawarkan dengan mesin yang lebih kencang. Mereka menggunakan 5.7 liter V8 yang menghasilkan 235 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,8 detik, dan punya top speed 243 km per jam. Bagaimana dengan interiornya? Lumayan oke, standar sih untuk sebuah mobil di zaman itu. Gue pribadi nggak melihat terlalu banyak perbedaan antara yang ini dengan generasi sebelumnya. Walaupun generasi ketiga kelihatannya mengecewakan, mobil ini pernah menjadi populer karena menjadi salah satu bintang utama dari acara TV Knight Rider. Di acara itu, Firebird Trans Am dikenal sebagai KITT atau Knight Industries 2000. Mobil ini dipenuhi dengan berbagai senjata, bisa loncat, punya interior yang menyala-nyala, bahkan bisa bicara dan nyetir sendiri. Pada tahun 1993, datanglah Firebird generasi keempat. Secara langsung, kita bisa melihat bahwa Pontiac meneruskan dan memperbarui desain dari Firebird sebelumnya. Bentuknya sekarang lebih lancip, kaca depannya lebih landai. Pokoknya mobil ini kelihatan kayak peluru kalau dilihat dari samping. Tapi yang menjadi inspirasi bagi Pontiac untuk desain ini bukan hanya berasal dari Firebird sebelumnya, tapi juga dari mobil sport lain, kayak Chevrolet Corvette C5 dan Mazda RX-7. Kalau kita masuk ke dalam, Pontiac udah mengambil pelajaran dari Firebird Gen 3 dan membuat interiornya lebih modern. Memang bukan spesial, tapi bagus dan rapi. Bagaimana dengan mesinnya?
Apakah masih cacat kayak dua generasi sebelumnya? Untungnya enggak. Untuk mesin yang paling dasar, Firebird bisa menggunakan 3.4 liter V6 yang menghasilkan 148 horsepower. Kemudian untuk yang Trans Am, mereka menggunakan mesin 5.7 liter V8 yang menghasilkan 269 horsepower. Walaupun masih belum sebagus Firebird yang dulu, tapi karena bentuknya aerodinamis, mobil ini bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam 6,7 detik dan punya top speed 239 km per jam. Seiring berjalannya waktu, Pontiac memperkenalkan versi convertible dari Firebird di tahun 1995. Mayoritas dari bentuk dan mesinnya masih sama. Tapi mulai di tahun 2000, Pontiac menunjukkan apa yang menjadi evolusi terakhir dari Firebird. Walaupun ini masih generasi yang sama, tapi terdapat beberapa perubahan yang lumayan mencolok, baik untuk yang coupe atau convertible. Yang pertama adalah kap mesinnya. Sekarang terdapat dua ventilasi besar yang menonjol di atas. Ventilasi ini melancarkan aliran udara yang masuk ke dalam mesin, terutama karena air filternya berada di atas mesin tersebut. Tentu ini merupakan hal yang bagus dari aspek performa, tapi secara penampilan gue jadi nggak suka dengan desainnya. Memang di tahun-tahun sebelumnya, ada Firebird Gen 4 yang juga punya ventilasi di kap mesin. Tapi menurut gue, belum separah yang ini. Kalau dilihat dari depan, mobil ini kayak punya dua lubang hidung yang gede. Walaupun begitu, Firebird ini memiliki performa yang luar biasa. Terutama yang versi Trans Am WS6. Karena mobil ini menggunakan mesin 5.7 liter V8 yang menghasilkan 325 horsepower. 0 ke 100 dalam 5 detik, dan punya top speed 264 km per jam. Ini merupakan yang paling kenceng dari semua Firebird Trans Am. Bahkan mobil ini lebih cepat dibanding Ford Mustang. Kelihatan ya, kalau mobil ini punya performa yang hebat. Nah terus kenapa akhirnya Firebird diberhentikan? Karena Firebird kalah dalam penjualannya. Memang secara performa Mustang kalah, tapi apa yang dipedulikan oleh para petinggi GM adalah berapa banyak unit yang terjual. Sayangnya Firebird nggak bisa bersaing dengan Mustang dalam bidang ini. Itu kenapa tahun 2002 merupakan terakhir kalinya Firebird diproduksi. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Firebird merupakan salah satu mobil paling ikonik dari Amerika Serikat. Walaupun sudah tidak ada, terdapat banyak orang di luar sana yang masih menggunakan dan bahkan menjadikan Firebird sebagai mobil impiannya. Jadi gimana pendapat lu tentang Pontiac Firebird? Apakah lu juga suka? Apakah ada generasi spesifik yang menjadi favorit lu? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!